Bismillah. Oke Kak, kita bahas ya. Langsung untuk nomor 1. 60% dari 2000 ml. 60%-nya berarti kita jadiin 60 per 100 kali 2000. Yang bisa dicoret, kita coret ya. Nih, kemudian tinggal 60 kali 20. Bisa caranya 6 kali 2 itu 12, kemudian tambahin 0 sisanya ya, ada 2. Nah, berarti hasilnya 1200 ml. Oke, soal nomor 2. 25% dari 140.000 sama caranya, berarti 25 per 100 kali 140.000. Nah, ini sama seperti tadi ya, sebenarnya boleh kita coret-coret kemudian langsung dikalikan ya. 25 kali 140.000 itu boleh, atau bisa juga yang disederhanakan itu bagian ini juga boleh. 25 sama 100, ini masing-masing bisa dibagi 25, berarti yang atas 1, yang bawah 4. Nanti berarti jadinya 140.000 dibagi 4. Nah, kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 35.000. Oke, ke nomor 3. Terdapat sebuah tas kulit harganya 125.000, kemudian didiskon 40%. Yang ditanya harga produk setelah didiskon. Oke, untuk nyarinya berarti ini bisa dengan cari diskonnya dulu ya. Kalau mau nyari diskonnya dulu berarti kan tadi 40% ya. 40 per 100 kali harga aslinya yaitu 120.000. Kemudian ini bisa kita coret ya, 100 sama ini. Nah, berarti tinggal berapa? 40 kali 125. 1250 gitu ya. Nanti kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 50.000. Nah, diskonnya itu 50.000. Kalau diskonnya 50.000, yang ditanyakan setelah didiskon nih. Berarti kalau setelah diskon, berarti harganya nanti harga aslinya yaitu 125.000 dikurangin 50.000. Berarti hasilnya nanti adalah 75.000. Oke, kayak gitu. Lanjut ke nomor 4. Diketahui sebuah baju diberikan diskon 40% plus 20%. Harga aslinya itu 300.000. Yang ditanya adalah harga bayarnya ya. Bayarnya nanti yang dibayarin itu berapa. Nah, ini diskonnya kan ada bayar ganda gitu ya. 40% sama 20%, berarti kita nyari yang 40% dulu ya. Kita nyari diskon satunya dulu yaitu 40%, berarti 40 per 100 nanti dikalikan harga aslinya yaitu 300.000. Yang bisa dicoret, ini bisa kita coret ya. Berarti nanti hasilnya tinggal 40 kali 3.000. 4 kali 3 itu 12, nolnya ditambah 4. 120.000. Oke, itu diskon pertama. Setelah nyari diskon pertama berarti kita nyari ya setelah diskon. Setelah diskon pertama itu berarti kita nyarinya 300.000 dikurangin 120.000. Nah, nanti ini hasilnya berarti 180.000. Nah, gitu ya. Nah, diskon pertama udah nih, udah kita cari. Berarti sekarang kita ke diskon 2. Nah, kalau diskon 2 itu kan 20% ya. Berarti nanti 20 per 100 dikalikannya adalah dikalikan yang ini.
setelah diskon 1 dikalikannya sama 180.000. Sama seperti tadi yang bisa dicoret, mari kita coret. Oke, berarti tinggal ini ya, 20 kali 1.800. 2 kali 18 dulu, yaitu hasilnya 36. Kemudian nolnya kita tambahin ada 3 ya. 36.000. Berarti harga bayarnya itu setelah diskon 2 ya. Nah, setelah diskon 2 berarti bayarnya itu nanti 180.000 kita kurangi dengan 36.000. Ini kita kurangin. Oke, hasilnya berarti 144.000. Itu hasilnya ya. Lanjut ke nomor 5. Penulisan bentuk aljabar pada kalimat panjang sepotong pita diperoleh dengan menggunting satu gulung pita yang panjangnya A meter menjadi 6 bagian sama panjang. Berarti jawabannya nanti ini A dibagi 6 kan, atau penulisan aljabarnya A per 6. Kemudian nomor 6. Penulisan bentuk aljabar pada kalimat rata-rata panjang kotak yang beratnya masing-masing A, B, C, dan D kilogram, yang dicari rata-ratanya. Berarti kalau rata-rata itu kan kita jumlahin ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D. Habis dijumlahin nanti dibaginya berapa? Dibagi 4 ya. Karena A, B, C, D kan ada 4. Berarti A tambah B tambah C tambah D per 4. Nomor 7. Di sebuah toko, harga sebuah penggaris adalah 7Y ribu rupiah. Harga sebuah pensil 3Y. Yang tambahannya, jika seorang pelanggan membeli 4 penggaris dan 5 pensil. Penulisan bentuk kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Tadi satu penggaris itu 7Y. Kemudian membelinya 4 penggaris ya. Berarti dikali 4. Kemudian selain beli penggaris, dia juga beli pensil. Pensilnya itu harga satunya 3Y, kemudian mau beli 5. Oke, boleh ya. Penulisannya seperti ini. Nah, nanti dihitung sampai akhir juga bisa. Terus nomor 8. Umur Pak Tegar saat ini adalah N tahun. Umur Pak Tegar 7 tahun yang lalu. Nah, saat ini itu kan N. Kalau 7 tahun yang lalu berarti dikurangin 7. Gitu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, ke nomor 9. Bentuk aljabar dari Y kali ini negatif 2 dikali X. Ingat kalau ini ya, perkalian aljabar kita mulai dulu dari angkanya ya, berarti negatif 2, kemudian baru susun sesuai abjad ya. Berarti negatif 2 X Y. Kemudian nomor 10. Bentuk aljabar dari Y kali Y. Y kali Y berarti berapa? Y kuadrat. Nomor 11. Bentuk aljabar dari A kali 6 kali negatif B kali A. Berarti hasilnya negatif 6 A kuadrat B. Nomor 12. A kali negatif 9 kali negatif 2B kali B. Ini yang angka kita kalikan sama angka 2. Angka dulu ya. Negatif 9 kali negatif 2 itu kan positif 18. Habis itu baru variabelnya A kemudian B kuadrat. Hasilnya berarti 18 AB kuadrat. Nomor 13. Bentuk aljabar dari 3A dibagi negatif 5. Kalau dibagi itu kan bisa tulisannya pakai per ya. Berarti 3A
per negatif 5. Atau bisa juga negatif 3A per 5. Ini juga bisa ya penulisannya. Oke. Nah, gini. Nomor 14. Bentuk aljabar dari X kali negatif 2 kali X. Sama tadi berarti angkanya dulu negatif 2 kemudian X kuadrat. Itu kalau dikali ya. Nah, sekarang ke nomor 15. Nilai dari 10 ditambah 2. X aljabar untuk X sama dengan 3. Berarti X-nya yang di sini nanti kita ganti dengan angka 3 ya, kita masukkan. Berarti ini nanti 10-nya tetap ditambah 2X, berarti 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti ini nanti 10 tambah 2 kali 3, 6. Berarti 10 tambah 6, 16. Sini 16 gitu. Kemudian ke soal nomor 16. 3 dikurangin 2X. Untuk X-nya itu sama dengan negatif 5. Sama ya. X-nya nanti kita ganti dengan negatif 5. Berarti jadi 3 dikurangin 2 dikali 5. Gitu. Berarti hasilnya nanti ini 3. Kemudian ini negatif 2 kali negatif 5 gitu kan. Berarti jadinya positif ya. Positif 10. Berarti 3 tambah 10 hasilnya 13. Oke, nomor 17. Masih sama substitusi nilai dari negatif 5A dikurangi 2 untuk A-nya itu ketika diganti negatif 2. Berarti ini negatif 5. A-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian dikurangin 2. Coba kita hitung. Ini negatif 5 kali negatif 2 yaitu 10 ya. Berarti 10 dikurangin 2. 10 kurangin 2 hasilnya 8. Oke, nomor 18 lanjut. Ini masih sama substitusi. A-nya itu dimasukin angka 4 ya. Jadi 4 berarti negatif 6 dikali 4 ditambah 2. Berarti hasilnya negatif 6 kali 4 itu negatif 24 ditambah 2. Berarti hasilnya negatif 22. Oke, lanjut ke nomor 19. Hitunglah nilai dari negatif 3X ditambah 5Y untuk X-nya itu 2, Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini sama ya. Kayak tadi, cuma ini ada X sama Y. Nah, kita tetap masukkan ya satu persatu. Nah, berarti negatif 3 dikali X-nya diganti 2 ditambah 5 kali Y-nya ganti negatif 1. Kita kalikan dulu. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. Kemudian 5 kali negatif 1 negatif 5. Berarti nanti hasilnya negatif 11. Oke, lanjut ke nomor 20. Ini masih sama substitusi negatif 4X dikurangin 3Y. Untuk X-nya itu negatif 3, Y-nya diganti 2. Coba kita hitung, berarti negatif 4 negatif 4 kita kalikan X-nya negatif 3 kemudian dikurangin 3 dikali Y-nya 2. Oke, kita hitung ya di bawahnya. Negatif 4 kali negatif 3 yaitu 12. Kemudian negatif 3 kali 2 yaitu negatif 6 ya. Berarti 12 kurangin 6. Hasilnya 6. Oke, lanjut. Nomor
21. Sebutkan variabel koefisien dan konstanta dari ini ya, persamaan berikut. Nah, kita identifikasi dulu yang pertama variabel. Nah, variabel itu kan yang hurufnya ya. Di sini berarti dia ada huruf apa aja? X sama Y. Ya berarti itu yang jadi variabelnya X dan Y gitu. Kemudian koefisien itu yang melekat sama variabel ya. Nanti berarti koefisien dari X itu yang nempel sama X itu adalah negatif 4. Kemudian yang nempel koefisiennya Y, yang koefisiennya Y berarti 7 gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada konstanta ya. Konstanta. Nah, kalau konstanta itu berarti dia yang tidak melekat sama variabel. Di situ ada angka berapa? Negatif 10. Berarti konstantanya adalah negatif 10. Oke, gitu. Nomor 22 sama. Masih tentang variabel koefisien konstanta. Coba variabelnya. Variabelnya kita lihat hurufnya masih sama, yaitu X dan Y. Kemudian koefisien tadi yang nempel gitu ya, nempel sama variabelnya. Untuk koefisien X berarti negatif 5 ya, yang nempel sama X itu negatif 5. Kemudian untuk koefisien Y berarti itu negatif 7. Yang terakhir konstanta. Kalau konstanta berarti dia yang tidak punya variabel, yaitu negatif 4. Lanjut, nomor 23. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Panjang lapangan tersebut adalah panjangnya 5x plus 2. Kemudian lebarnya x plus 2. Lebarnya X plus 2. Yang ditanya adalah keliling. Kalau keliling itu kan dia ditambahin ya. Jadi sini tambah sini tambah sini tambah sini gitu kan. Ditambahin semuanya. Nah, ini cara ngitungnya sebenarnya ada beberapa macam ya. Bisa langsung ditambahin semua atau bisa juga kita tambahin ini dulu panjang sama lebarnya. Terus nanti baru dikalikan 2. Gitu juga boleh ya. Coba kita ini dulu. Ditambahin dulu panjang sama lebarnya berarti 5x plus 2 ditambah x plus 2. Kita tambahkan dulu ya, yang x berarti sama x kan ya. Ini sama ini. 5x tambah x yaitu 6x. Kemudian ini 2 tambah 2, 4. Berarti 6x plus 4. Nah, itu kalau seperti itu kan baru bagian sini ya, Kak. Padahal kalau keliling itu kan ada bagian yang lainnya juga, yaitu bagian ini. Berarti bisa kita kalikan 2. Coba kita kalikan 2. Hasil yang tadi ya. Hasil yang tadi itu kita kalikan 2. Nah, kita kalikan 2. Ingat cara mengalikan 2 itu berarti kita ini ya, kalikan satu-satu kan. 6x kali 2 yaitu 12x. Yang 4 juga kita kalikan 2. Berarti plus 8. Yaudah, berarti hasilnya 12x plus 8. Lanjut ke nomor 24. Nomor 24. Negatif 7b ditambah b. B di sini adalah 1 ya, invisible kan. Ada satunya tapi invisible gitu. Jadi hasilnya adalah negatif 6b. Kemudian
Nomor 25, negatif 5B dikurangi 3B. Negatif 8B. Lanjut, nomor 26, 2,5X dikurangi 1,11X. Ya ini karena koma ya, kita ya ini dihitungnya seperti ini. Ini dia bisa dioperasikan karena ini ya Kak, variabelnya sama-sama X, jadi bisa dioperasikan, bisa kita kurangi. Oke, kita kurangkan ini karena nggak ada angka ya di sini, berarti bisa kita tambahkan angka 0 ya. Nah, 0 kurangi 1 nggak bisa, berarti pinjamkan. Ini 4. Jadi ini jadi angka berapa? Sini jadi angka 10. 10 kurangi 1 yaitu 9. 4 kurangi 1, 3. Ini 1. Berarti 1,39X. Jangan lupa variabelnya. Oke, seperti itu. Lanjut. Ke nomor 27. Nomor 27 desimal ya boleh kita susun gitu ya. Berarti 1,47 ditambah 7,2. Nah kalau jumlahin atau ngurangin, ingat ya Kak, ini dia harus satu garis gitu kan, komanya itu dia perlu jadi ini satu garis gitu. Kita tambahkan, berarti itu 7 ya. Ini kan kalau nggak ada apa-apanya 0 ya. Berarti 7 tambah 0 kan 7. Yang di sini 6,8. Berarti 8,67 seperti itu. Ya, lanjut. Ini jangan lupa ditambahin Y. Oke, nomor 28. 3X kurangi 2 kurangi 5X tambah 5. Nah ini yang X kita bisa satukan dulu ya sama X. Berarti 3X dikurangin 5X. Kita kelompokkan gitu kan. Ini hasilnya negatif 2X. Kemudian yang satu lagi negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5 itu hasilnya 3. Ya udah, habis itu kita satukan kan ya. Kita satukan, berarti hasilnya jadi negatif 2X ditambah 3. Nomor 29. Sama kayak tadi, kita kelompokkan dulu yang X sama X. Berarti negatif 3X ditambah 6X. Hasilnya 3X. Kemudian yang konstanta sama konstanta. Konstantanya di sini ini kan ya 10 sama yang negatif 7. Berarti ini 10 kurangin 7. Hasilnya 3. Berarti hasilnya kita satukan 3X ditambah 3. Oke, lanjut ke nomor 30. Nomor 30 ini dalam kurung ya. Kalau dalam kurung nanti kita perlu lihat dulu tanda sebelum tanda kurung itu apa. Nah di sini kelihatan nggak ada tanda apa-apa ya sebelum tanda kurung di sini, berarti itu artinya positif. Di sini sebelum tanda kurung positif juga, berarti kurungnya itu bisa kita lepaskan ya. Ini jadi 2X kurangin 4 ditambah 1 kurangin 5X. Udah kita hitung seperti biasa. Berarti yang X kita satukan sama X. Di situ yang X ada 2X dikurangin 5X. 2X kurangi 5X itu hasilnya negatif 3X. Kemudian yang bawahnya yang konstanta itu ada ini ya, negatif 4 ditambah 1. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Udah ketemu, berarti kita satukan. Hasilnya berarti
negatif 3x ditambah 3. Bukan ditambah. Negatif 3x dikurangin 3. Lanjut ke nomor 31. Nah, kalau di nomor 31 mirip-mirip sama tadi ya. Ini bentuknya dia adalah ada kurungnya. Kalau ada kurungnya kita perlu hati-hati ya. Kalau tanda sebelumnya itu pengurangan atau negatif. Ini kan ada tanda pengurangan ya. Berarti kita perlu lepaskan dulu tanda kurungnya, tapi ingat ya kalau kayak gini pengurangan itu ya perlu kita kalikan satu persatu dulu. Kalau yang depan itu bisa langsung dibuka kurungnya, berarti 4 dikurangin 2x. Kemudian yang ini tadi ya, negatif kali 3x berarti negatif 3x. Kemudian negatif kali 8 jadinya negatif 8. Nah, kalau udah seperti ini, kurungnya udah dibuka, kita kelompokkan kan. Kita kelompokkan dulu yang x dulu boleh ya. Ini negatif 2x dikurangin 3x, hasilnya negatif 5x. Kemudian yang bawahnya itu ada konstantanya 4 sama negatif 8, berarti 4 dikurangin 8. 4 kurang 8 yaitu negatif 4. Udah kita satukan, berarti hasilnya negatif 5x dikurangin 4. Oke, gitu ke nomor 32. Ini sama juga ya. Ini tadi sebelum tanda kurung itu kan dia ternyata ada tanda negatifnya ya. Kalau ada negatifnya perlu kita kalikan kan satu-satu. Negatif kali 2 berarti jadi negatif 2. Kemudian negatif kali negatif kali negatif x itu berarti kan jadi positif tuh dia. Plus x. Kemudian ditambah ini karena tanda sebelumnya itu udah positif, berarti udah langsung udah bisa langsung dikeluarkan. Berarti 3x plus 8. Udah, kalau udah seperti itu tinggal dikelompokkan ya. Coba kita kelompokkan. Kelompok yang pertama yang variabel x dulu ya. Berarti x plus 3x sama dengan 4x. Kemudian yang di sini ada negatif 2 ditambah 8. Artinya berapa? 6. Terus kita satukan, berarti 4x ditambah 6. Lanjut ke nomor 33. Nomor 33 ini kurung ya, tapi di tanda kurungnya di sebelumnya kan nggak ada tandanya nih, berarti artinya positif. Ini sebelum tanda kurung tandanya positif, berarti udah langsung bisa kita keluarkan. Berarti negatif 2 ditambah x ditambah 1 dikurangin 3x. Habis itu kita kelompokkan ya. Yang punya x itu ini ya, x dikurangin 3x, hasilnya negatif 2x. Kemudian yang tanpa x ya, yang konstantanya negatif 2 ditambah 1. Berarti ini hasilnya negatif 1. Oke, kita satukan, berarti jadi negatif 2x dikurangin 1. Oke, itu hasilnya. Nomor 34. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi, jadi ada segitiga ya, panjang sisinya itu ada 4x, kemudian ada lagi x plus 2, kemudian 5x dikurangin 1. Yang ditanya adalah keliling. Nah, kalau keliling itu kan semuanya sebenarnya kita tambahin kan, ini tambah ini gitu kan, ditambahin semuanya ya. Ini juga sama ya, coba kita tambahkan semuanya, berarti 4x ditambah x plus 2 ditambah 5x kurangin 1. Nah, kalau udah seperti ini diapain? Dikelompokkan. Kita kelompokkan dulu, 4x ditambah x ditambah
5x. Berarti jadinya berapa? 10 ya. Ingat ini itu 1 ya. 1 tapi dia invisible. Berarti 4x tambah x tambah 5x hasilnya 10x. Kemudian yang konstantanya itu angkanya ada 2 sama negatif 1 ya. Berarti 2 dikurangin 1. Itu 1. Nah, hasilnya berarti 10x ditambah 1. 10x tambah 1. Nomor 35. Sebuah usaha itu menghasilkan keuntungannya itu 8x plus 15. Keuntungan tersebut akan dibagi ke 3 orang. Penerima pertama, orang pertama tuh ya, maksudnya dapat 4x juta. Orang kedua dapat 2x plus 3 juta. Orang ketiga sisanya. Nah, yang ditanya adalah yang diterima orang ketiga. Ya berarti kan ini ya, orang ketiga tuh ya sisanya gitu kan. Ini caranya ada macam-macam ya. Tapi kita pakai cara ini aja. Jadi keuntungan orang pertama sama kedua itu kita jumlahin. Terus nanti hasilnya 8x plus 15 nanti dikurangin hasilnya itu. Gitu ya. Kita tambahkan dulu berarti keuntungan yang pertama ditambahin keuntungan yang kedua. Kita tambahin ya. 4x plus 2x plus 3 nanti kan hasilnya berarti 6x plus 3. Nah, setelah itu baru ini ya keuntungan totalnya tadi 8x plus 15 nanti dikurangin 6x plus 3. Nah, ini jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Karena yang dikurangin itu ini dikurangin 6x juga dikurangin 3 gitu. Nah, ini nanti kita kalikan dulu kan. Kita lepas dulu tanda kurungnya, berarti jadi 8x plus 15 dikurangin 6x dikurangin 3. Ini kita kalikan ya Kak. Ini kali ini gitu kan. Nah, lanjut. Berarti ini yang x sama x gitu ya, kita kelompokkan dulu. 8x itu kan sama 8x itu kan kelompokkannya sama min 6x ya. Berarti 8x kurangin 6x itu 2x. Kemudian yang 15 itu dikurangin sama 3. Hasilnya 12. Oke, berarti ini kita satukan. Kita satukan berarti hasilnya adalah 2x ditambah 12 gitu. Lanjut nomor 36. 3/4A dikali 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini kan perkalian ya. Kalau perkalian pecahan tuh bisa kita ini coret, yang bisa dicoret. 4 bisa dicoret sama 12. Ini 1, ini 5. Berarti hasilnya 15A. Kemudian yang nomor 37 masih sama ya bentuknya perkalian. Kalau bisa dicoret kita coret. 6 sama negatif 12 kan bisa ya. Ini jadi negatif berapa? Negatif 2. Berarti 5 kali negatif 2y. Hasilnya minus 10y. Gitu. Terus ke halaman terakhir. Halaman terakhir. Nah, ini perkalian ya Kak ya. Kalau ada tanda kurung kemudian ini itu dia ada angkanya sebelumnya. Ini kan dikali ya. Ini kali ini kali ini gitu. Berarti kita kalikan dulu. Negatif 4 kali 4x yaitu negatif 16x. Habis itu negatif 4 kali negatif 5 yaitu plus 20. Ya udah gitu hasilnya. Ini nggak bisa ditambahin ya karena kan variabelnya beda ya. Sini x, ini nggak ada variabelnya. Udah hasilnya itu negatif 16x plus 20. Nomor 39.
Itu juga sama, kita kalikan dulu. 5 kali 4x berarti 20x. Terus 5 kali minus 5 minus 25. Nah, itu hasilnya. Nomor 40. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu 6 potong lebih banyak dari bagian kedua. Jika jumlah potongan kue 30, tentukan banyak potongan di bagian pertama dan bagian kedua. Jadi ini kan ceritanya total kuenya itu ada 30. Kemudian mau ini ya, bagian 1 bagian 2, tapi jumlahnya tuh beda gitu. Di sini diketahui kalau bagian pertama itu 6 potong lebih banyak. Jadi nomor bagian 1 itu potongannya lebih banyak 6. Berarti nanti bagian 1 itu berapa, kemudian bagian 2 itu berapa gitu kan. Nah ini caranya juga macam-macam ya. Nah, ini kalau ustazah pakainya caranya ini bagian kedua dulu ya. Bagian kedua tuh kita kan belum tahu nih nilainya berapa, kita misalkan pakai X. Kemudian bagian pertama itu kan kelebihan 6 potong ya dari bagian kedua. Kalau bagian kedua itu X, berarti bagian pertama kan X plus 6. Nah kemudian kita cari gitu ya. Coba bagian pertama itu kan X plus 6 ditambah X ditambah bagian kedua X. Bagian pertama tambah bagian kedua itu totalnya harus 30. Gitu kan. Berarti kita bisa menyelesaikan persamaan ini ya. X ditambahin X di sini bisa 2X plus 6 sama dengan 30. Terus nanti 2X sama dengan 30-nya bisa kurangin 6 yaitu 24. X-nya berarti nanti 12. Gitu. Itu kalau ini ya Kak. Cara aljabar itu ada yang bentuknya kayak gitu. Kalau mau pakai cara lain juga boleh ya. Kalau tadi ini ya kesimpulannya, kalau yang ini tadi kesimpulannya berarti X-nya itu kan ini ya 12. Kalau X-nya 12 berarti kalau ini 12 tambah 6 yaitu 18. Pakai itu boleh ya, atau boleh juga pakai cara lain. Itu juga boleh. Kalau mau pakai cara lain. Kalau mau pakai cara lain nanti bisa juga kayak gini. 30-nya kan totalnya 30 nih. Kemudian kan tadi ada ini ya, bagian pertama itu kan 6 potong lebih banyak, berarti bisa juga nanti 30 dikurangi 6 dulu. Hasilnya kan berapa? 24 ya. 24 nanti baru dibagi 2. 12. Sama aja ya. Berarti nanti yang bagian kedua itu 12 kue. Kemudian bagian pertama itu nanti 12 kue ditambah 6, 18. Ini juga boleh ya. Pakai seperti ini juga boleh. Terakhir, oke, memasangkan 50% off. Itu pasangannya sama ya ini ya. Mendapat diskon sebesar 50%. Nomor 1 itu yang B. Kemudian nomor 2 mendapat apa ini? Minus 10% ya. Tapi untuk apa? Pembelian selanjutnya ya. Kan ada keterangannya. Untuk pembelian selanjutnya itu didiskon 10%. Berarti itu yang 2 itu yang C ya ini. Jadi dikenakan harga nomor dulu untuk pembelian pertama, baru yang kedua itu dapat
diskon, karena ini ada keterangannya ya. Diskonnya itu hanya untuk pembelian selanjutnya, berarti ya itu pembelian kedua, berarti nomor 2 itu yang C. Kemudian nomor 3 buy one get one free, itu yang ini, yang E ya. Penjual memberikan satu produk tambahan yang perlu tidak dibayarkan lagi, beli satu dapat satu gratis satu gitu kan, ini yang E. Kemudian nomor 4 cashback, 20% cashback itu yang G. Penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang virtual atau tunai, atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu, yang G ya. Oke, gitu aja untuk kali ini. Good luck ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.